Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Rida Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pemirsa, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik tentunya seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali berita sore hari ini dari DPR RI yang berharap pemerintah dapat menjalankan APBN tahun 2024 sesuai target, termasuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam semua aspek kehidupan. Sidang paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 telah digelar dengan pembahasan pandangan fraksi terhadap RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2024. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Sihar Sitorus, menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah untuk dilanjutkan ke pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam paparannya, Sihar Sitorus menyampaikan RUU APBN harus berbasis pada kesejahteraan rakyat yang dapat diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Mengingat APBN tahun 2024 merupakan anggaran terakhir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 2.781 triliun rupiah. Jumlah pendapatan itu didominasi oleh penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Artinya, ada kontribusi besar masyarakat dalam anggaran negara. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat menjalankan APBN tahun 2024 sesuai target, termasuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam semua aspek kehidupan. Keberhasilan ekonomi politik hingga stabilitas di kawasan ASEAN, Kepala Biro BKSHP DPR RI yaitu mengatakan Indonesia mendorong penguatan organisasi AIPA agar dapat diperluas ke negara di luar ASEAN. Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA menghasilkan 30 resolusi yang telah disetujui oleh Parlemen ASEAN. Sekretariat Jenderal AIPA Siti Rozai Merianti dan Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen menggelar joint briefing bersama 36 delegasi negara sahabat untuk mendiseminasi hasil dari Sidang Umum AIPA. Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Endah Cahyani Dwirini menyebut joint briefing dilakukan untuk memperdalam substansi dari 30 resolusi yang dihasilkan Sidang Umum AIPA. Indonesia berhasil membawa isu-isu penting menjadi sebuah resolusi yang mewakili seluruh negara ASEAN. Salah satunya, resolusi transisi ekonomi hijau yang sedang didorong oleh pemerintah. Lebih lanjut, Endah mengatakan, Indonesia juga mendorong penguatan organisasi AIPA agar dapat diperluas ke negara di luar ASEAN. Hal itu dilakukan untuk mendukung keberhasilan ekonomi, politik, hingga stabilitas di kawasan ASEAN. Kemudian kita juga Indonesia kontribusinya itu kita dalam penguatan organisasi AIPA. Kita mendorong agar AIPA itu ekspansif, reach out ke negara-negara di luar AIPA. Kenapa? Ya supaya leverage-nya ASEAN ini, leverage-nya AIPA ini bisa dinaikkan juga di level internasional. Jadi kita bisa memajukan misalnya keberhasilan ekonomi, politik, stabilitas bukannya di kawasan tapi juga di kawasan dekat dengan ASEAN. Kemudian keberhasilan Indonesia lainnya misalnya kita berhasil selain tadi outreach untuk negara-negara di luar ASEAN juga ada resolusi yang menarik misalnya transisi hijau itu kan yang sedang digalakan oleh pemerintah didukung oleh DPR, yaitu salah satu resolusinya adalah resolusi dari Indonesia dan diadopsi menjadi keluaran dari AIPA. Andini dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI menilai pentingnya mengedepankan nilai perdamaian dan juga kemanusiaan sesuai dengan ajaran agama yang tentunya diharapkan dapat menjaga keutuhan NKRI. Isu agama serta disintegrasi bangsa melalui politik identitas acap kali menjadi komoditas jelang tahun politik. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu ia tegaskan usai menerima Pendeta Gilbert Lumendong hari Senin lalu. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melihat isu agama sering dihembuskan dalam kontestasi politik, di mana hal itu sangat berpotensi meretakkan keutuhan bangsa dan negara.
Menurutnya, agama harus dimurnikan sesuai dengan fitrah serta sesuai dengan hakikat ajarannya, yaitu selalu mengedepankan nilai perdamaian dan kemanusiaan. Latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang golongan itu sah-sah saja mewarnai pilihan politik. Tetapi yang tidak boleh adalah menggunakan sara, background latar belakang sara untuk menghabisi atau mengalahkan pesaing kita. Kembali agama harus kita kuatkan, murnikan sesuai fitrahnya, sesuai hakikat ajarannya, di mana agama itu mengedepankan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, keadilan yang tentu tidak sah digunakan untuk kepentingan menghabisi lawan politik. Sementara Pendeta Gilbert Lumoindong menekankan bahwa agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik. Agama seharusnya dapat menerangi dan menjadi moralitas jati diri bangsa dalam menjaga keutuhan negara. Di atas politik harus ada moralitas, karena politik tanpa moral akan menjadi politik yang gerasa gerusu gitu, yang isinya pokoknya bagaimana membunuh aja gitu. Tetapi politik dengan moral yang diterangi oleh agama akan menciptakan negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Itu yang diperjuangkan kita semua. Mario dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Sidang AIPA mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Di sini Ketua DPR RI sekaligus Ketua Presiden AIPA mempersilahkan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Tentunya sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint komunik dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir dan estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, memimpin sidang paripurna terakhir perhelatan sidang umum Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN. Agenda sidang yaitu mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Sidang paripurna kedua merupakan rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta tanggal 5 Agustus lalu. Agenda tersebut adalah presentasi dan adopsi laporan komisi-komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang umum AIPA ke-45, dan penandatanganan komunike bersama atau joint communique. Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Salah satu resolusi yang disetujui yakni soal Advancing Youth Engagement of Inclusive Development, Economic Transformation and Democratic Participation, atau memajukan keterlibatan pemuda untuk pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokrasi. Komisi Urusan Politik menghasilkan 6 resolusi. 2 diantaranya usul Indonesia, yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama, serta resolusi kerjasama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Komisi Urusan Sosial mengusulkan 3 resolusi. 2 diantaranya adalah usul Indonesia terkait mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau. Adapun Komisi Organisasi AIPA mengusulkan 11 resolusi, di mana salah satunya adalah usulan Indonesia agar AIPA memperbarui lagu tema AIPA. Dengan begitu, anak muda dan seluruh anggota AIPA bisa terlibat dalam pembuatan lagu Anthem AIPA. Sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Alhamdulillah, acara penutupan sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, sidang komisi telah menghasilkan 30 resolusi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai resolusi yang diadopsi pada sidang paripurna kedua tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hal yang dapat disepakati antara lain adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta menyelesaikan persoalan konflik di Myanmar dengan lebih baik dan lebih cepat, serta mendorong peran parlemen untuk menangani isu ketahanan pangan, energi, dan air, dan berbagai isu lainnya. Pada sidang Komisi Ekonomi, kami juga menyepakati beberapa hal, antara lain adalah percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan pada sidang Komisi Sosial, kami sepakat untuk mengupayakan lapangan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan memetakan tantangan pekerjaan untuk kaum muda di kawasan. Pada sidang Komisi Perempuan, kami sepakat untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender
serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. Secara simbolis, Puan menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National Assembly of Laos, Say Sompon Pompihan, sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos, diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima surpres atau surat presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tentunya tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo, ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, kembali di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima surpres atau surat presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan di sini pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengungkapkan terdapat 9 klaster tahapan pembangunan IKN yang perlu dilakukan revisi. Di sini Gus Pardi menuturkan pemerintah menilai jika tidak dilakukan revisi maka pembangunan IKN akan mengalami kendala. Selengkapnya pemirsa, mari kita simak liputan rekan kami Vincent Aldi. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan seperti yang pemirsa dapat ketahui bersama bahwa DPR RI telah menerima surpres atau surat presiden terkait dengan revisi Undang-Undang IKN, yang mana terdapat beberapa poin penting pemirsa, antara lain pertanahan, kewenangan lembaga, serta pembiayaan pembangunan IKN. Dan dari DPR sendiri akan memastikan untuk menargetkan bulan Oktober mendatang akan selesai. Lantas seperti apa dari DPR RI menyikapi hal tersebut? Telah bergabung untuk membahasnya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus. Bapak, terkait dari revisi IKN itu sendiri, apa sih Pak sebenarnya urgensinya? Ya, pada hari ini kami Komisi 2
sudah menerima laporan dari pihak pemerintah bahwa akan dilakukan revisi terhadap undang-undang tentang IKN. Sesuai dengan mekanisme bahwa setelah pimpinan DPR menerima supres lalu dibahas di dalam badan musyawarah, kemudian badan musyawarah rupanya menyerahkan untuk pembahasan ini di Komisi 2. Hari ini pemerintah diwakili oleh beberapa menteri untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu. Tadi memang baru saja selesai Pak Suharso sebagai Kepala Bappenas menyampaikan maksud dan tujuan itu. Ada 9 klaster yang menurut pemerintah perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang tentang IKN itu. Kalaulah tidak dilakukan revisi, kata beliau, keinginan untuk tepat waktu pembangunan IKN ini akan menjadi kendala. Oleh karena itu, beliau meminta kepada kami DPR, terutama khususnya Komisi 2, agar dilakukan pembahasan rancangan undang-undang ini untuk dilakukan perevisian itu. Kalau tidak dilakukan perevisian ini, sebagaimana dikatakan tadi, ada 9 klaster yang berkaitan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan itu bisa menjadi kendala. Oleh karena itu tentu kami karena belum membaca dan menelaah serta belum mendiskusikan tentang substansi yang disampaikan, maka tentu kita welcome dalam waktu sekarang ini untuk menerima penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Insya Allah di dalam rapat internal kami pun juga kita sudah mengagendakan tentang revisi terhadap undang-undang IKN ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada kendala sebagaimana dikatakan tadi, dalam waktu yang tidak terlalu lama pembahasan yang dilakukan ini sampai akhir daripada pleno penetapan, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan dan harapan kita bersama. Untuk sejauh ini Pak, sejauh wewenang dari pejabat otorita IKN itu seperti apa Pak? Karena kan masih ada tumpang tindih antara lembaga yang terkait seperti Kemendes, Kemendagri, serta dari Pemda sendiri Pak. Dan itulah yang menjadi substansi. Sehingga apa? Otorita tidak bisa berbuat apa-apa karena terkendala dengan regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu harapan daripada revisi ini adalah adanya lex spesialis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh otorita, jangan berhadapan dengan kebijakan ataupun aturan-aturan main yang sudah digariskan oleh undang-undang. Itu juga adalah merupakan salah satu daripada kendala yang dirisaukan oleh otorita dalam melaksanakan proses daripada pembangunan itu sendiri. Oke Pak, untuk terkait poin dari pertahanan sendiri Pak, jaminan dari hak masyarakat ada sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kalau persoalan tanah itu kan terjadi juga informasi-informasi yang simpang siur. Oleh karena itu salah satu bentuk daripada revisi ini juga ada di dalam 9 klaster yang saya sampaikan tadi, termasuk diantaranya adalah persoalan tanah. Nah, kalau dalam rancangan undang-undang ini nanti bagaimana solusi dan lain sebagainya, sehingga apa persoalan yang dihadapi oleh otorita mengenai pertanahan ini bisa juga bahagian daripada solusi. Dan juga sebagaimana kita pahami bahwa investor dalam persoalan IKN yang sedang berjalan agaknya kan juga belum menampakkan sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang menggembirakan, sehingga ini juga bahagian dalam rangka bagaimana respon daripada investor terhadap persoalan-persoalan di IKN itu bisa diselesaikan, sehingga ada jaminan bagi
para investor untuk bisa. Ini adalah merupakan ikhtiar juga bagi pemerintah agar investor tidak ragu-ragu dalam menyikapi persoalan pembangunan IKN yang sudah diundangkan. Untuk itulah perlu dilakukan perevisian terhadap undang-undang IKN tersebut. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Siap. Oke. Baik, pemirsa TV Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Guspardi Gaus, yang mana tentu saja revisi ini akan membuat suatu kejelasan, baik dari pertanahan, kejelasan lembaga, serta kejaminan atas investor-investor yang akan masuk ke dalam IKN. Terima kasih ya pemirsa atas perhatiannya dan kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini, tentunya usai jeda, tetap di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Baik pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 2 DPR RI dan juga pemerintah bentuk panja revisi Undang-Undang IKN. Kita lihat pemirsa di sini. Iya, di sini pemirsa Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja terkait revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN.
Tentunya dalam rapat itu juga sekaligus membentuk panitia kerja atau panja, dan di sini pemerintah mendorong percepatan penyusunan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tentunya tentang Ibu Kota Negara atau IKN, dan rancangan undang-undang tersebut ditargetkan rampung dan juga diundangkan pada Oktober 2023. Di sini Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul mengatakan pihaknya telah menerima surat presiden atau surpres revisi Undang-Undang 3 nomor 3 tahun 2022 ini tepat sebelum masa reses. Tentunya pemirsa, di sini DPR RI akan mulai rapat lagi tanggal 16 Agustus dan juga kemudian masuk masa sidang dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2023. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu di sini Ketua DPR RI, aturan work from home di DKI harus didukung kebijakan daerah penyangga. Kita lihat kembali di sini pemirsa. Nah, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong agar pemerintah memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Karena menurutnya kebijakan pemberlakuan work from home bagi ASN di DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain. Tentunya kebijakan ini diambil sebagai respon atas buruknya kualitas udara di ibu kota, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam menyambut agenda internasional konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia, yaitu KTT ASEAN di Jakarta pada September 2023 nanti. Di sini pemirsa, Ketua DPR RI pun berharap uji coba WFA ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta. Iya, itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait Komisi 2 DPR RI dan juga pemerintah membentuk panja revisi Undang-Undang IKN serta Puan Maharani yang berbicara tentang aturan WFA di DKI harus didukung kebijakan daerah penyangga. Sekian dari saya, Rina Reski. Baik pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan juga undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa, selamat sore.